Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya sahibah hazal kitab. Sayyidi Asy-Syaikh Mursi Syarifil Ahmad sahibah fatajul arifin. Wa radiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an zikrillah. Anna zikra min a'damil umuril fadail wa afdalil qurbat wa usul wasail. Qala Allah ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wallahu bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat Ketua DTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Kota Bekasi, pada saat ini nampaknya tidak bisa hadir. Semoga saja beliau ada dalam kesehatan zahir batinnya
juga segenap pengurus LDTKN Kota Bekasi. Yang terhormat Ketua LDTKN Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, Pak Haji Endang Danu beserta jajaran pengurusnya, pimpinan majelis Usada Aja beserta keluarga, dan juga segenap pengurus majelis Masjid Darussalam. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tokoh masyarakat, alim ulama, Pak Ustadz, lebih khusus malam ini kita kedatangan ikhwan dari Depok, dari Masjid Al-Barkah. Alhamdulillah hadir beserta pimpinannya Pak Ustadz Haji Kosasih yang telah hadir mendahului saya datang ke sini jam 7:30. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur atas segala anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kenikmatan anugerah atau kenikmatan diciptakan yang disebut kenikmatan ijad, dan kenikmatan setelah diciptakan yang disebut dengan kenikmatan imdad. Dan yang paling agung dari semua kenikmatan itu adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan ihsan. Kenikmatan Islam adalah kenikmatan raga kita yang mampu melaksanakan rukun Islam dengan ilmu fikih. Kenikmatan iman adalah kenikmatan ruhani atau nyawa kita yang diberi kemampuan melaksanakan rukun iman dengan ilmu tauhid. Dan kenikmatan ihsan adalah kenikmatan rasa kita yang diberi kemampuan melaksanakan rukun ihsan dengan ilmu tasawuf. Ini merupakan kenikmatan sempurna sebagaimana kesempurnaan agamanya yang dimaksud dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Semoga saja kita diberi kemampuan untuk senantiasa mensyukuri segala kenikmatan tersebut, sehingga detik demi detik, waktu demi waktu, kenikmatan terus bertambah kepada kita semua, yang pada akhirnya kita bersama-sama dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan stempel umat Nabi hamba ilahi. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan selawat dan salam kepada baginda alam, Rasul pilihan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dengan untaian kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, yang semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada segenap umatnya, wabil khusus para walinya yang dimuliakan dengan ragam karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terkait kenyataan bahwa pada saat ini masih dekat dengan suasana Idul Fitri, maka saya secara pribadi mengaturkan ucapan selamat menikmati suasana tersebut di tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir sampai dengan batinnya. Bil khusus saya pribadi juga rombongan dari Pondok Pesantren Suryalaya, tentu saja dalam setiap ucap dan tindakan tidak lepas dari salah dan khilaf. Semoga para ikhwan semua bisa memaafkan segala hal tersebut. Badai ngahapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Sawang sulna bilih teh mah aya insyaallah sing sakali terbuka
dua belah panangan es lucuk putih cak herang cek orang Sunda Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan tina pada bersihna bersih zahir bersih batin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Semoga segala hal dari kita wabil khusus ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bagian daripada hamba yang diterima puasanya, yang diampuni dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ikhwani rahimakumullah, hajat kita di kitab Miftahus Sudur pada bulan kemarin, yakni bulan Ramadan, masih di bab tentang sanad guru yang sampai kepada Rasulullah SAW. Terakhir kita mendiskusikan tentang hadis Nabi, ashabi kan nujum wa iyahum iktadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu ibarat bintang gemintang. Jadi Nabi mengibaratkan para sahabatnya sebagai bintang gemintang. Kesamaannya adalah memberikan cahaya. Bintang memberikan cahaya kepada semesta raya, maka para sahabat memberikan cahaya kepada semesta jiwa. Setiap bintang yang memberikan cahaya dan memancarkan kepada semesta raya, maka semesta akan menikmati hasil dari pencahayaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka setiap jiwa yang menikmati pencahayaan sebagai refleksi atau pancaran dari bintang-bintangnya Rasulullah SAW ini, dia akan menikmati keindahan jiwa, keharmonisan hati dalam menapaki jejak kehidupan sebagai seorang hamba yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, setiap langkah dipancari cahaya hidayah. Bagaimana tidak bila dia salah mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya. Bagaimana tidak, setiap mendapatkan nikmat dia diikuti dengan syukur oleh karena cahaya yang terus menerangi ini. Ashabi kan nujum. Bila mana dia salah, segera berzikir dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabi kan nujum. Bila ada permasalahan, dia diingatkan oleh ayat-ayat petunjuk-petunjuk dan percontohan tersebut. Ini Nabi yang berbicara. Sahabat yang mana? Yang manapun. Iyahum iktadaitum ihtadaitum. Kemana saja kalian mengikuti, mau ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, lalu sahabat yang lainnya, kepada siapa saja dari sahabat-sahabat yang diibaratkan bintang itu kalian mengikuti, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan cahaya petunjuk itu. Jadi di sini posisi sahabat Nabi tidak dibedakan oleh Nabi. Dari manapun semuanya benar. Sahabat Nabi banyak, kemampuan intelektualitasnya tidak sama, spiritualitasnya juga tidak sama, ragam budaya juga tidak sama. Maka wajar kalau terjadi silang pendapat atau berbeda pendapat. Dan itu sudah diinformasikan oleh Nabi. Al-ikhtilafu fi ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di umatku adalah rahmat. Maka tidak jadi masalah mau nisfu Syaban 2 rakaat, 100 rakaat, 50 rakaat. Semuanya disesuaikan oleh Nabi. Ketika sahabat ini kuat 100 rakaat, suratnya qul 10 kali tiap rakaat. Jadi 1000 rakaat. Waduh ya Rasul, saya tidak kuat nih 100 rakaat. Bagaimana kalau 10 rakaat saja? Boleh. Surat qul-nya 100 kali setiap rakaat. Saya masih juga nggak kuat kalau sampai 10 rakaat, 2 rakaat boleh.
kulhunya 500 kali 1 rakaat. Tetap 1000. Waduh, masih juga tidak kuat saya. Geus atukeun bae 2 rakaat. Suratna kulhu sakali beresna maca Yasin 3 kali. Masih bagus Rasul. Karena sahabatnya juga berbeda-beda, maka ke umatnya pun akan berbeda. Ada yang 100 rakaat, ada yang 10 rakaat, ada yang 2 rakaat dengan kulhu 500, ada yang 2 rakaat dengan ayat yang lain dan Yasin 3 kali. Apa masalahnya harus diperdebatkan? Dari sananya sudah begitu, geus cicing tong protes, cicing urang laksanakeun. Nu berbahaya protes loba ngomong ngamageun teh hiji-hiji acan. Ieu nu berbahaya. Nauzubillah min zalik. Nah, kata Nabi, tuba liman ro'ani, berbahagialah orang yang bertemu denganku wa amana nabi, dan dia beriman kepadaku. Ini berarti sahabat kan, bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Ini berarti sahabat. Tuba liman ro'ani wa amana nabi, berbahagialah orang pernah bertemu dengan aku dan ia beriman kepadaku. Ini berarti sahabat. Dan indahnya Nabi, kalimatnya tidak terputus sampai akhir dunia. Ditambah lagi, tuba liman ro'a man ro'ani wa aman nabi. Dan berbahagialah orang yang pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan aku. Tabi'in. Dia tidak bertemu dengan aku, tetapi bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan aku, bertemu dengan sahabat. Berbahagia. Kenapa? Karena di sahabat ini ada taksir, ada jejak dari pandanganku. Rasul melihat sahabat, di sini ada jejak pandangan Rasul. Nah, ini bertemu dengan itu. Tabi'in. Jejak dari Rasul memancar ke sana. Ibarat cahaya, refleksinya memancar ke sana. Karena ini bercahaya, maka pantulan ini memantul lagi ke sana. Wa aman nabi, dan dia beriman kepadaku. Bahagia juga. Lagi, tuba liman ro'a man ro'ani wa aman nabi, dan bahagialah orang yang pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan aku dan dia beriman kepadaku. Generasi ketiga, sahabat generasi pertama. Itba'ut tabi'in, dia tidak bertemu dengan Nabi, bertemu dengan tabi'in. Tabi'in ini bertemu dengan sahabat dan mereka semua beriman kepada Nabi. Imam Hasan Al-Bisri bertemu dengan Sayyidina Ali, beriman kepada Nabi. Sayyidina Ali bertemu dengan Nabi dan beriman. Ini yang beruntung, Pak. Dan di kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Akbar karya Syekh Muhammad Al-Haqi An-Nazili dijelaskan bahwa taksir ini, jejak ini berlaku sampai 70 level ke bawah. 70 level. Nah, kita dalam jalur Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pesantren Suriyalaya, pangersa Abah itu silsilahnya nomor 37. 37 itu dihitung Allah, Jibril, dan Nabi. Nah, maka kalau mau dihitung level dari Nabi, jangan dihitung nabinya. Yang pertamanya adalah sahabat. Berarti 37 kurangi 3, 34. Maka Abah pangrasa Abah nomor 34 levelnya. Berarti kita nomor 35. Berarti baru setengahnya, Pak. Ya, dari 70 baru setengahnya. Syaratnya dia bertemu dengan orang tersebut dan beriman kepada Nabi. Cuma begitu saja. Imannya kepada Nabi, yang diikutinya itu dia. Pak Haji, level ketiga itu ba'ut tabi'in, imannya kepada Nabi, yang diikutinya ini. Loh, kenapa nggak mengikuti Nabi? Emang bisa mengikuti Nabi, bertemu juga kagak? Enggak kan? Jadi dia berimannya kepada Nabi, ada hadisnya, ada penjelasannya, tetapi praktik percontohannya adalah mengikuti gurunya yang bertemu dengan gurunya yang bertemu dengan gurunya yang bertemu dengan Nabi. Jadi terjadilah usaha silsilah rangkaian. Nah,
Maka hadis ini ditafsirkan oleh ulama, tuba liman asara fihi barakatun nazri wa musyahadati. Berbahagialah orang yang bertemu dengan seseorang yang pada dirinya ada berkah dari pandanganku dan berkah dari pertemuan dengan aku. Ini Pak yang disebut dengan Islam sejati, terhubung sanadnya kepada Rasulullah, sama dengan nasab darah, warisan. Ahli waris sejati yang disebut dengan zawil furud itu tersambung kepada orang tua. Jika tidak tersambung secara langsung, zawil arham. Seseorang tidak punya anak sama sekali, maka warisannya ke zawil arham. Kalau sudah tidak ada orang tua, ke saudara, kakak, adik. Oh ternyata anaknya hanya cewek satu orang, 50% putri mendapatkan harta, sisanya kepada paman dan uahnya. Oh putranya lebih dari 1, 2, 3, 4, 75% hartanya ke putri dibagi rata, sisanya dibagi zawil arham. Jadi zawil arham akan mendapatkan harta warisan jika di bawahnya tidak ada zawil furud yang kuat, tidak ada laki-laki. Ketika ada laki-laki di bawah, hampura mang teka bagian gitu. Jika ada laki-laki di bawah, tidak kebagian, hampura. Begitu. Nah, anak laki-laki ini, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam silsilah ajaran Islam yang dari Nabi adalah mereka yang memiliki silsilah keguruan sampai kepada Nabi dan mendapatkan warisan ilmunya. Apa warisan ilmu? Harus dituntaskan. Jangan tanggung-tanggung ngajina. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar, tetapi mewariskan ilmu. Itu harus dituntaskan. Ilmunya ilmu apa? Kalau tidak dituntaskan, kita nggak pungkas. Lalu ilmu apa? Pokok ajaran agama adalah Islam, iman, dan ihsan. Hadisnya disebut hadis Jibril. Sahih sanadnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini disebut ummul hadis. Kalau ummul Quran adalah Al-Fatihah, kalau ummul hadis adalah hadis Jibril yang di dalamnya membahas tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Inilah pokok ajaran agama Islam, iman, ihsan. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dulu yang 3 ini semua disebut syariat, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, Islam menjadi ilmu fikih, iman menjadi ilmu tauhid, ihsan menjadi ilmu tasawuf. Namanya banyak. Fikih di dalamnya ada usul fikih, ada tarikh tasrih, ada maqasidus syariah, dan lain sebagainya. Tauhid disebut juga ilmu akidah, disebut juga ilmu kalam, disebut juga ilmu al-fiqhul akbar, disebut juga dalam kaidah dalam Asy'ariyah itu aqaidul khamsin, disebut juga ilmu teologi. Tasawuf lebih banyak lagi namanya, disebut juga ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nufus, tasfiyatul qulub, ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu marifat, ilmu mujahadah, ilmu mukasyafah, ilmu warai, ilmu uzlah, dan lain sebagainya. Nah, berarti 3 ilmu inilah yang diwariskan oleh Nabi. Maka pewaris Nabi, dia harus mengerti Islam, iman, ihsan, fikih, tauhid, tasawuf. Fikih untuk raga, tauhid untuk nyawa, tasawuf untuk rasa. Inilah yang disebut dengan anak laki-laki. Jadi kalau di dalam keislaman kita dan seseorang itu seorang ulama dan menerima 3 ilmu ini, wah ini pewaris zawil furud, anak laki-lakinya. Kalau cuma menerimanya 1/3-nya saja, ilmu fikihnya saja,
yaitu ibarat zawil arham yang tadi. Si cewek dapat 2/3 karena anak cewek ini lebih dari 1, dapat 2/3, 1/3-nya ke saudara. Oh, cuma dapat 2/3 saja, sama zawil arham. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini pentingnya silsilah. Dalam hadis yang lain, al ulama warasatul anbiya bi asanida sholihatin. Ulama ini pewaris para nabi dengan sanad yang sahih. Ikhwani rahimakumullah, pentingnya sanad tersebut karena di dalam silsilah tersebut ada jejak atau berkah dari pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memantul dari Nabi, dari situ memantul terus memantul. Ibarat instalasi listrik menjadi sebuah jaringan terus terhubung dari sini ke termis ke jaringan listrik, jaringan ke gardu, di gardu terhubung lagi terus, bahkan terhubung ke Sutet, ujung-ujungnya ke Purwakarta. Terhubung kan begitu, nyala semua. Kabelnya bagus, terhubung kabelnya bagus, maka cahayanya akan bagus, Pak. Terhubung kabelnya tidak bagus, otomatis kualitas cahaya menurun. Terhubung kabel bagus, ardenya kurang bagus, menurun juga. Jadi ada yang langsung hubungannya ke sana, tetapi juga proses ardenya di dalam jiwanya juga, amaliyahnya itu yang harus diperhatikan juga. Ikhwani rahimakumullah. Dilanjutkan, yang tadi adalah pengulangan, maka selanjutnya fa inna ma zalika tasir min nazin nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi ala ikhtilafi ahwalihim. Nah, meskipun demikian bahwa sahabat-sahabat itu disebutkan oleh Nabi semuanya adalah bintang bercahaya, siapapun yang diikuti semuanya akan mendapatkan hidayah, tetapi pada faktanya berbeda-beda, ada tobakotnya, ada tingkatannya, karena bahwa semua yang dicapai oleh sahabat itu berbeda-beda, ala ikhtilafi ahwalihim, sesuai dengan keadaannya masing-masing dan sesuai dengan seberapa banyak dia bertemu dengan Nabi. Penting Pak nih, seberapa banyak bertemu dengan Nabi. Di dunia persilatan saja Pak, seorang murid persilatan seberapa pandai dia dalam mengolah kanuragannya, seberapa refleksnya diri dan seberapa tajamnya matanya, tergantung seberapa banyak dia bertemu dengan tangan seorang gurunya. 1000 kali bagus jurusnya tetapi tidak pernah bertemu tangan dengan gurunya, refleksinya tidak ada, Pak. Ini hanya akan diketahui oleh para pelaku. Sebetulnya gampang Pak latihan silat. Kalau Bapak tidak mau lama-lama, gelut aja guruna. Duk asal diadu tangan nempel. Dengan catatan gurunya yang mengikuti bukan hanya silat dohir tapi ada olah batinnya, ada olah rasa. Kenapa? Oh gitu. Sekali nengel 100.000. Ini berlaku Pak dalam setiap Pak. Karena memang kami pun pernah memperhatikan hal-hal tersebut. Dan ternyata memang para santri yang sering latihan silat dan sering bertemu tangannya dengan gurunya itu lebih cepat dan lebih dahulu. Nah sahabat demikian, seberapa sering dia bertemu dengan nabinya, maka setinggi itulah kehebatannya. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang usia muda, jarak usia dengan Sayyidina Umar kurang lebih 20 tahun, dengan Sayyidina Abu Bakar lebih jauh lagi. Tetapi mereka sahabat-sahabat senior ketika Nabi sudah tidak ada, justru ke Sayyidina Ali bertanya, kenapa sejak usia 9 tahun Sayyidina Ali sudah beserta Nabi?
Nabi bertanya kepada kaum Quraisy, kepada Bani Hashim, kepada kaum Quraisy semuanya, mendeklarasikan diri bahwa beliau sebagai nabi, lalu bertanya, siapa di sini yang siap berjuang membantu perjuanganku? Tidak ada yang berdiri. Di belakang aya nu ngacung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, usia 9 tahun. Maka ditarik Sayyidina Ali ke depan, sudah ke depan, dipegang bahunya. Kata Nabi SAW, dari anak ini kelak keturunannya akan memenuhi dunia. Cuma dari Sayyid Hasan dan Husain ramai kan agama. Sekarang ramai juga apa? Diperbincangkan keturunannya. Itu pun darah dari nabinya istri, apalagi kalau laki-laki, Pak. Nah, Sayyidina Ali siang malam, karena beliau diangkat putra oleh Nabi. Jadi Sayyidina Ali sering berkumpul dengan Nabi. Ada masalah beliau melihat bagaimana Nabi menanggapi, bagaimana Nabi memberikan solusi. Kemanapun ikut. Cuma satu kali yang enggak ikut itu waktu satu perang, saya lupa lagi perang apa. Sayyidina Ali dikasih tugas menjaga kota. Itu saja. Ini paling sering bertemu. Maka wajar ketika Nabi berkata, aku ini adalah gudangnya ilmu, Ali pintunya. Maka siapa yang mau mendekati, mau mengambil ilmu itu, dekati pintunya. Dan faktanya seluruh ilmu yang tadi saya sebutkan, fikih, tauhid, tasawuf, nyambung silsilahnya kepada Sayyidina Ali. Fikih Imam Maliki dari Sayyidina Ali, Imam Hanafi dari Sayyidina Ali, Imam Syafi'i murid Imam Maliki, juga murid Imam Hanafi dari murid Imam Hanafi. Sayyidina Imam Hanafi 150 Hijriah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Beliau berguru kepada muridnya Imam Hanafi, kalau nggak salah namanya Syekh Yusuf. Imam Hambali yang terakhir berguru kepada Imam Syafi'i. Nyambung terus. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam jelas. Bahkan mulai perpecahannya terjadi pada zaman Sayyidina Ali. Syiah adalah akibat rasa cinta yang berlebihan kepada Sayyidina Ali. Khawarij akibat keegoan yang kuat sehingga tidak mau mengikuti peraturan pemerintahan yang ada. Mu'tazilah murid Imam Hasan al-Bisri, Wasil bin Atha. Imam Hasan al-Bisri murid Sayyidina Ali. Kenapa dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah Mu'tazilah tersesat? Wasil bin Atha su'ul adab terhadap guru. Puncaknya yang dianggap sesat itu adalah murid su'ul adab terhadap guru. Lagi-lagi seperti itu, Pak. Syiah su'ul adab terhadap guru. Mohon maaf, nanti jangan diposting. Karena terlalu mendewakan, sementara Sayyidina Ali juga melarang. Tidak boleh demikian, Anda berlebihan. Bahkan Sayyidina Ali membuktikan dirinya sendiri, beliau tidak menyalahkan kepada sahabat-sahabat yang lain, bahkan mencintainya dengan membuktikan putra-putra dari istri yang lain dikasih nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Banyak, Pak, putra Sayyidina Ali. Setelah wafat Siti Fatimah, beliau menikah dan menikah terus. Di kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dicatat semua. Ada 4 putra dari 2 istri, tetapi tidak disebutkan nama istrinya. Di dalam perbincangan ilmiah, istrinya dari kelompok jin. Jadi tidak haram menikah dengan jin. Salah seorang putranya yang paling terkenal adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Ini menjadi ilmuwan. Nah, dari fikih tersambung ke Sayyidina Ali, dari tauhid tersambung Sayyidina Ali. Thariqah, apalagi ini sudah jelas, tidak disebut sebagai sebuah thariqah kalau di dalamnya tidak ada silsilah keguruan sampai kepada Rasulullah, dan semuanya tersambung kepada Sayyidina Ali dan kepada Sayyidina Abu Bakar. Baca Quran
Imam Hafaz yang paling terkenal, yang sering kita baca itu mazhab Hafaz. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini mazhab Imam Hafaz. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Imam Waras. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam Hafaz. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam Nafi'. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Imam Hafaz ya yang kita baca. Abu Umar, inna anzalnahu fi lailatul qadir. Dipindahkan harkat kasronya ke dal yang mati, tapi tidak terkenal. Itu disebutnya qiraat sab'ah. Yang 6 tidak terkenal apa? Yang terkenal dan bahkan ditetapkan secara resmi oleh seluruh negara Islam adalah Imam Hafaz. Ternyata usut punya usut. Waktu kita kuliah di Prodi Al-Quran, dosen menyuruh mencari jawaban kenapa Imam Hafaz paling terkenal. Saya mendapatkan mata rantai. Oh, 3 jalur gurunya tersambung ke Sayyidina Ali semuanya, dan valid. Lagi-lagi Sayyidina Ali. Maka dengan demikian Sayyidina Ali memiliki peran khusus yang istimewa di antara para sahabat dalam pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Syed Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirrah ditanya, siapa guru Anda? Ketika di alam nasud, guruku adalah Syekh Muhammad Adibasi. Ketika di alam lainnya, Malakut Jabarut, sampai ke sana, aku meminum keilmuan dari lautan keilmuan Ali bin Abi Thalib. Ya kalimat gitu. Abu Hasan Al-Syadili Thariqat Syadiliyah, pir itu pendiri thariqah, sama selalu terhubung dengan Sayyidina Ali. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani manqabah sekarang kan, ketika disuruh bicara tidak bisa berbicara, datanglah Nabi salangap di Ciduhan 7 kali. Masih norok tok turna tuh bisa cerita kene jauh Sayyidina Ali genap kali karena adab selalu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah ini sahabat. Beliau kemudian memandang ke bawah terus. Nah itulah yang dimaksud dengan bahwa semuanya tergantung, taksir itu tergantung keadaan dan kemampuan sahabatnya, dan tergantung seberapa sering para sahabat tersebut bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasaru kulli wahidin bihasbi halihi, maka jejak Rasul di sahabat itu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang dimaksud keadaan di sini banyak, Pak. Salah satunya persepsi. Persepsi itu cara pandang dalam mencermati. Ini banyak hal yang mempengaruhi. Ada kebutuhan di dalamnya, ada faktor ekonomi, ada faktor intelektual, ada faktor spiritual. Kita memandang dalam jarak tertentu karena memang kita sedang kesulitan uang dan sebagainya. Di siang hari kelihatan ada yang berkilauan dari jarak jauh karena sedang kesulitan ekonomi. Wah, buah iya aing menang emas ti Allah ya, anugerah ti Gusti. Ari geus deukeutan pete tai kotok. Kan aya tai kotok anu heran kasayan ku matahari gitu. Itu persepsi. Nah, walihaza jarati tasirat mila masyayikh lil muridin. Maka dari itu mengalirlah jejak Nabi itu dari para guru ke murid. Nabi ke sahabat, sahabat mengalir ke tabi'in, tabi'in ke itba'ut tabi'in, terus ke murid mengalir.
Maka dengan demikian siapapun yang ingin mengambil jejak Nabi, dia harus menemukan guru yang memiliki silsilah yang terhubung kepada Nabi. Dalam bahasa lainnya, taksirat itu adalah nur nubuwah, energinya. Orangnya ini adalah kabelnya. Kalau dalam listrik, energi itu, berkah itu adalah energinya, kekuatannya. Mengalir dari guru ke murid, wa yajra ila akhirid dahri, dan terus mengalir sampai akhir masa. Mengalir terus. Isnadul anna isnadal hal ka isnadil ahkam. Semuanya berkaitan seperti kaitannya hukum. Wa silsilatu manafidhu himamil masyaykhir rabbaniyah wa mizabil fuyudi wa majra hikmah mil abharil muhammadiyah wa manzari asraril malaikatil qudsiyah. Silsilah, mata rantai, garis nasab di dalam ilmu ini merupakan penyalur cita-cita para guru. Masyaykhur Rabbaniyah itu guru ketuhanan artinya. Yang dimaksud adalah para guru rohani. Nah, silsilah ini ada saluran cita-cita luhur para guru. Dari mulai Nabi, pesan moral Nabi diterima oleh sahabat. Di sahabat diformulasi lagi dengan persepsi sahabat, diturunkan kepada tabi'in. Oleh tabi'in diterima lagi sesuai persepsi keadaan budaya dan lain sebagainya. Terus muncul sehingga citra atau model agama di Nabi dengan silsilah ke 30 sekian berbeda keadaannya. Karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ini silsilah itu adalah penyalur. Satu disebutnya penyalur cita-cita para guru. Wa mizabul fuyudi. Kemudian disebut juga saluran al-faid. Al-faid itu adalah pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa majra hikmah, saluran hikmah memancar dari Allah kepada Nabi, dari Nabi ke ruhani para guru, terus memancar hikmahnya. Berbeda-beda. Di Nabi ada semuanya, turun ke sahabat, nanti turun ke sahabat berbeda-beda. Diterima lagi. Oh, yang ini mah dia muncul dalam satu sisi A-nya. Di murid yang lain yang muncul itu sisi C-nya. Yang lainnya sisi Z-nya. Sisi Z dia sangat kuat ketika turun ke murid. Oh, murid ternyata lebih kuat di sisi Q-nya. Berbeda lagi. Tetapi prinsipnya sama, bahwa di situ ada al-fayal. Ada saluran emanasi, saluran cahaya dari Allah, nur nubuwah, ada saluran hikmah, ada saluran cita-cita para syekh. Dia mengambil saluran, para syekh juga diberi ilham ke Allah yang bahasa umumnya disebut inspirasi, terus mengalir, turun lagi, diterima lagi, datang lagi ilham, berkembang lagi, teruslah begitu. Dulu namanya tidak ada bentuk. Ketika setelah ada Tuan Syekh Abdul Qadir, baru ada nama dan bentuk, disebut thariqah atau metoda. Nah, majra hikmah min abharil muhammadiyah, saluran hikmah dari lautan kemuhammadan. Wa manzaru asraril malaikatil qudsiyah, dan pemandangan rahasia malaikat-malaikat yang suci. Jadi saluran silsilah ini, Pak, adalah yang selalu dilihat oleh para malaikat Allah. Disebut pandangan rahasia karena tidak setiap orang, tidak semua orang mampu mengetahui itu. Wa mazharat tajaliyatil ilahiyah, dan saluran itu, silsilah itu adalah jelmaan dari tajaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul itu dengan berakhlak dengan akhlak Allah? Maka itulah tajalinya Allah.
bagaimana Allah Rahman Rahimnya, cukuplah dengan mengenal Rasulnya. Sudah ditimpungi, dilemparin batu dan lain sebagainya, tetapi ketika Jibril datang mau menghancurkan gunung Uhud kepada kaum Taif, Nabi menjawab, jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau sudah tahu tidak akan begitu. Rasa cintanya. Bagaimana Allah? Kalau Allah tidak punya rasa cinta, sudah dihancurkan kita dari dulu, Pak. Kita lebih banyak maksiat daripada taat. Nah, Nabi ini adalah jelmaan dari sifat-sifat ketuhanan. Nah, penjelmaan itu terus turun ke bawah. Allah menurunkan Al-Quran 30 juz, berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.236 ayat. Manusia tidak akan mampu mengamalkan ajaran Quran itu, maka diberilah contoh. Nabi contohnya. Nabinya diambil, Qurannya tetap ada. Maka jika percontohan ini tidak turun, umat tidak akan mampu menyerap percontohan tersebut. Maka percontohan ini turun kepada sahabat, salah satunya Sayyidina Ali. Tajalinya menurun lagi, tajali ketuhanan. Qurannya terwariskan lagi bersama hadis, karena Nabi sudah tidak ada. Tajalinya juga turun, tajali ketuhanan dari Sayyidina Ali. Contoh dalam silsilah kita kepada Hasan Al-Basri, kepada Sayyid Hasan, kepada Sayyid Husain, turun. Quran hadis turun, ditambah lagi fatwa ulama turun, ke bawahnya turun dari Sayyid Husain contohnya ke Sayyid Zainal Abidin. Tajali ketuhanannya turun. Terus turun lagi ke Sayyid Ja'far As-Shadiq. Ini menambah lagi, tadinya Quran hadis dan fatwa ulama yang fatwa sahabat turun menjadi fatwa Ahlul Bait. Terus turun ke bawah. Disebut mazhar tajaliyatil ilahiyah, tempat penjelmaan tajali ketuhanan. Makanya dalam pribadi mereka senantiasa banyak karomah. Bila mereka tidak sampai pada taraf waliullah, banyak maunah, kategori khawariqul adat. Jadi khawariqul adat itu perkara yang membedah adat, yang tidak biasanya, keluar biasaan yang terjadi disebut khawariqul adat. Dalam ilmu akidah ada 5. 1 irhas, keluar biasaan yang terjadi kepada calon nabi dan rasul. 2 mukjizat terjadi kepada seorang rasul dan nabi. 3 karomah terjadi kepada seorang wali. 4 ma'unah terjadi kepada orang-orang soleh yang tidak sampai kepada tingkat wali. 5 terjadi kepada orang musyrik, munafik dan kafir. David Copperfield bisa menembus tembok Cina, bukan muslim. Itu namanya istidraj. Istidraj asalnya. Pindah ke orang Indonesia jadi istidraj. Allah jadi Allah. Ra'yah jadi rakyah. Ra ainnya jadi ka, rakyah. Ya, haknya jadi T, jadi rakyat. Asalnya itu ra'yah itu. Ro'a mengurus, ra'yah urusan. Jadi rakyat hari-hari urusan pemerintah. Daulah jadi daulah, kedaulatan. Dari bahasa banyak serapanan. Ikhwani rahimakumullah. Terus sebentar, ada yang hilang barusan. Dari mana barusannya terjadi? Bukan ro'yahnya. Oh, dari khawariqul adat tadi, mazhar tajaliyat. Tempat tajalinya Allah itu berarti ahli silsilah itu. Ya, ahli silsilah itu. Antara karomah dengan ma'unah ada kemiripan. Seseorang bukan wali tetapi mampu menciptakan keluar biasaan.
Bahkan seseorang bukan nabi tapi keluar biasaannya melebihi nabi. Ada gak? Seseorang bukan nabi tapi keluar biasaannya melebihi nabi. Ada enggak? Ada dong. Kata Nabi Isa, "Qum biiznillah." Berdirilah kamu atas perintah Allah. Umat Nabi, "Qum biizni." Nantung salam aing. Zaman gitu tuh Syekh Abdul Qadir Pak. Kesannya kan lebih luar biasa. Tetapi tidak menjadi masalah kita menganggap seperti itu, karena ada kata-kata Nabi bahwa ulama umatku sebanding dengan nabinya Bani Israil. Jalur Nabi Bani Israil itu dari Nabi Yakub ke bawah. Nabi Yakub putranya 12 ya, salah satu yang pangais bungsu itu Nabi Yusuf. Nah, karena Yakub itu bahasa Ibraninya Israel. Bani Israil itu anak-anak Yakub, jumlahnya 12. Tadinya jalur di Nabi Ishak luhurna kehanap terus sampai ke orang-orang nabi-nabi di Palestina. Itu disebutnya nabi-nabi Bani Israil. Siapa yang protes? Nabi Musa kan? Ulama umat Muhammad sarwajeng aing. Protes. Akhirnya dibuktikan. Dipanggil ruhani Imam Ghazali. Panggil. Sangaran maneh? Nami abdi Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah sia teh panjang-panjang teuing nyarita teh urang mana nyangaran maneh hungkul cuma kali lala teuing suul adab. Punten Gusti, upami abdi disebut suul adab, kalau saya disebut suul adab karena berbicara terlalu panjang, Anda sebagai seorang nabi dan rasul lebih suul adab, cek Imam Ghazali. Nah, mana yang ngomong gitu? Bukankah Anda pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Ari eta naon di alamin katuhu anjeun Musa? Anda menjawab apa waktu itu? Kata Anda, "Ini tongkat ya Allah, ya Tuhan, tempat aku bertelekan jika berjalan, tempat alat sebagai alat juga dalam mengembala, sebagai alat berjalan dan untuk membabat perkara yang menghalangi jalan." Bukankah Anda terlalu panjang menjawab? Padahal Tuhan hanya bertanya, "Naon eta?" Cukup we, tongkat. Itu cek Nabi Musa. Saya hanya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, hanya 5 kurang lebih. Anda lebih panjang, lebih suul adab. Kami mah ngomong gitu teh bakatku bunga, saking bahagia bisa bertemu dengan Tuhan yang dicintai, jarang sekali bertemu dan jarang sekali berbicara. Sekali berbicara, aku sangat menyukainya dan mencintainya. Mumpung keur papangih mencek bahasa urang nya jeung jelema mah mumpung keur diajak nyarita dilila-lila we, sebab dia adalah kekasihku. Nah, begitupun aku, jarang sekali aku dipanggil oleh Anda, bahkan mungkin kesannya akan pernah dipanggil. Sekarang giliran aku dipanggil ingin berbicara banyak dengan Anda. Cek Nabi Musa kayak gitu. Itu ya. Di Nabi Isa mah mukjizat, di Said Abdul Qadir tidak disebut mukjizat karena levelnya bukan nabi tetapi karomah, tetapi wujudnya nyaris lebih tinggi. Tak demikian juga karomah dengan mauna, boleh jadi lebih tinggi khawarikul adatnya, tetapi levelnya belum tentu menjadi seorang wali. Maka kesimpulannya, tidak bisa kita mengatakan seseorang sebagai seorang wali hanya karena memiliki kelebihan. Karena apa? Ada unsur lain untuk menunjukkan itu sebuah karomah. Di antaranya harus ada tantangan. Harus ditantang Pak karomah. Bagaimana Abah ditantang oleh Kiai Junaid. Begitu Kiai Junaid masuk ke pesantren Suriyalaya beserta santrinya, Kiai Junaid memuji Abah. Luar biasa pesantrennya, bagus, pembangunan modern.
Hanya sayang banget tidak ada burung cendrawasih. Kata Abah, cendrawasih cendrawasih adanya di Irian Jaya. Sambil melihat ke menara, ternyata dari menara keluar cendrawasihnya, Pak. Masuk ke dalam. Nah, di antaranya Kiai Junaid itu memecahkan batu dengan 2 jari menjadi 3 pecahan. Oleh Abah dibawa semuanya menjadi seperti pasir. Begitu. Lalu tiba-tiba muncul burung, entah dari mana, Kiai Junaid diketepel, semuanya jatuh. Abah ambil ketepel tanpa melihat, jatuh juga. Terakhir, sengaja saya bawa kelapa muda dari Jawa. Tujuannya hanya ingin meminta kepada Abah, ketika ini dibelah, di dalamnya ada lauk, ada ikan warna-warni, ikan koi. Kata Abah, Abah mah tuh bisa. Tapi dia memaksa. Karena memang benar beliau ini adalah seorang ahli suluk, sedang mencari guru untuk menyempurnakan suluknya. Dan dalam level tertentu itu memang harus diuji, Pak. Ditantang. Katanya yang namanya seorang wali ditantang apapun tidak akan pernah kalah, pasti bisa. Akhirnya kata Abah, ya sudah, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba buka, ada ikan, Pak, di dalamnya. Ikan koi kalau sekarang. Jadi harus ditantang, bukan ditonton. Jadi kalau Umar mau membuktikan saya wali bukannya, tantang dulu, man. Tantang dulu. Kalau tidak bisa membuktikan, tidak bisa. Dan penantangnya tidak sembarangan, harus punya level keilmuan tersendiri. Nah, ini menunjukkan kesulitan untuk mengidentifikasi seorang wali. Maka kita jangan sembarangan untuk mengatakan seseorang itu wali. Yang nyokot tongkat di sisi jalan disebut wali majdub. Nyanya di sisi jalan, wali maju cium tangan, jelema di sarung ke cium tangan. Saha eta padahal. Ikhwani rahimakumullah, kembali kepada pokok. Nah, silsilah itu saya ulangi, pertama, silsilah itu adalah saluran cahaya ketuhanan, kemudian saluran hikmah dari lautan kemuhammadan. 3 adalah pemandangan rahasia para malaikat-malaikat yang suci. Yang keempat, silsilah itu adalah jelmaan dari tajalli ketuhanan. Yang kelima, sulamul muridin, tangga para murid menuju kepada Allah. Kemudian ma'arijus salikin, pendakian para salik. Jadi sebelum mengikuti Rasulullah, ikuti dulu guru, daki dulu guru yang pertama. Sukses mendaki, pencapaian yang dicapai oleh guru terdekatnya ditaikan lagi, sampai kemudian dia mampu langsung melihat Rasulullah SAW. Barulah dia melihat akhlak Rasulullah SAW. Jadi jangan terlalu berbangga dirilah berbicara akhlak Rasul, akhlak sunnah dan lain sebagainya. Sementara akhlak kiai yang ada saja tidak bisa diikuti. Kumaha aing lieur? Yang kita berbicarakan akhlak Rasulullah, sunnah Rasulullah, tetapi akhlak para guru kita yang ada, akhlak para ulama yang ada tidak diikuti satupun. Dek di mana orang nuturkeun Rasulullah? Sementara untuk mencapai Rasulullah itu harus melalui mereka. Silsilah ini. Nah, ma'arijus salikin, silsilah ini, ahli silsilah ini adalah pendakian para salik. Salik itu adalah orang yang mendaki menuju wusul kepada Allah. Nah, yang didakinya, pendakiannya adalah ahli silsilah itu. Dari mana ke mana ini pendakiannya? Ilal awalimil malakutiyah wal jabarutiyah wal lahutiyah, ke alam malakut,
alam kemalaikatan, ke alam jabarut dan alam lahut. Di sini alam nasut, bukan bumi, tapi semesta raya beserta segala isinya. Ini alam nasut. Dalam ilmu warisan pamijahan, di alam nasut itu adalah permainan orang-orang syariah, murid mubtadi. Amaliyahnya amaliyah syariah. Orangnya disebut ahlus syariah. Yang digalinya adalah hadis dalil. Ketika dia naik ke alam ke ilmu thariqah, maka permainannya di alam malakut. Alam malakut ini jabaning langit, langit pertama sampai langit terakhir. Kalau dalam budaya agama lain disebut alam kadewaan atau dewa niskala. Niskala itu alam gaib, dewa ya dewa, jadi alam kadewaan, alam dewa niskala. Kalau dalam ilmu kanuragan, nah, yang sampai ke sana disebut adalah pengendali kekuatan langit. Kalau di bawah pengendali kekuatan bumi. Setelah melewati kemampuan King Cakra, masuk kepada level kekuatan bumi, naik lagi, naik ke level kekuatan langit. Jiwa langit ada di bawah kendalinya. Nah, dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu Islam, yang sampai ke level itu adalah mereka tingkatan kaum thariqah. Kaum thariqah, ilmunya ilmu thariqah, ilmu kemarifatan. Permainannya di sana. Ilmunya ilmu yakin. Orang di mananya? Ternyata thariqah itu di situ gitu. Nah, selesai dari sana, dari malakut, nanti ternyata ada bagian dari Allah naik lagi ke atas, ke jabarut. Dalam ilmu kultivasi atau ilmu kanuragan, dia yang sukses menguasai kekuatan langit 7 lapis, maka dia naik kepada kekuatan sage. Ting tengah naon sage teh da teu kapanggih dina kamusna oge. Tah, ini level kalau dalam Islam tingkat ma'rifat. Tingkat ma'rifat. Selesai di sana masih ada bagian juga naik ke lahut. Kamil mukamil. Di jabarut tingkat ma'rifat, level muridnya murid kamil. Di lahut tingkat hakikat, level muridnya disebut kamil mukmal, sempurna dan disempurnakan. Dilihat dari atas. Kalau dilihat dari pribadinya ke bawah, kamil mukamil, dia sempurna dan mampu menyempurnakan murid, menjadikan murid menjadi seorang wali. Nah, di level hakikat sudah tidak ada ujian, Pak. Kalau di level nasut, syariat ujiannya ya terhadap halal haram, minum, mabok, bohong, zina dan lain sebagainya. Setan menggoda di sana. Di level thariqah sudah tidak menggoda itu. Karena sudah pasti kalau sudah level sana tidak akan tergoda lagi dengan M5 atau Mo5. Maka godaannya masuk kepada batin terhadap pengakuan sebagai seseorang yang paling baik, yang paling bagus, guru terbaik, sebagai seorang wali, mengakui sebagai seorang wali, mengakui sebagai seorang mursyid. Godaannya di situ. Lulus dari sana, murid thariqah naik ke level marifat, murid kamil di alam jabarut. Ujiannya bukan lagi godaan sebagai seorang wali, dan juga bukan lagi godaan sebagai seorang nabi. Di level jabarut, ujiannya adalah mengaku diri sebagai Tuhan. Keren aja Fir'aun. Fir'aun sudah masuk ke level jabarut. Karena yang masuk ke sana berarti sudah punya kekuatan. Fir'aun Ramses kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi
itu bukan orang biasa. Kalau orang biasa dia tidak akan punya kekuatan yang luar biasa. Dia memang seorang yang cerdas, kuat, futuristik pandangannya, ya, selalu banyak akal dan lain sebagainya. Sisi spiritualnya dalam pembinaan spiritual tertentu dia memiliki level tinggi, sehingga banyak orang yang percaya ketika dirinya mengakui atau mengklaim sebagai Tuhan. Nah, masuk ke alam hakikat di alam ini sudah tidak ada ujian, Pak. Sudah bebas hukum, gitu. Jadi lamun orang hayang aman tina godaan setan, mending orang ke alam lahut teh gitu. Didinya geus aman didinya. Nah, silsilah itu adalah tangga pendakian seorang murid dari Nasut ke Malakut, ke Jabarut dan ke Lahut. Bila dia sampai Malakut lalu dia meninggal, tidak naik sampai Jabarut, maka ketika meninggal kata Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum, tetap di satu makomkan dengan para gurunya. Baru saja berjalan kita belajar berzikir, belajar amalia, baru beberapa hari sudah fokus, tetapi kemudian kita keburu diangkat oleh Allah, wafat, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dikumpulkan dengan para guru. Nah, semua silsilah itu wa tajawwa bihi arwahul masyayikh minasyaihil hayy ila Rasulullah. Semua silsilah itu harus melewati silsilah guru yang hidup. Jadi tidak bisa langsung sekarang Pak Ustadz tiba-tiba menghubungkan ke Abah Sepuh. Ke Abah Anam pun tidak bisa karena sudah meninggal. Iwan baru nih tiba-tiba mau menghubungkan silsilah ke Abah Anam, tidak bisa, sudah meninggal. Dia harus terhubung dengan As-Syekhul Hayy, guru yang hidup. Mana guru yang hidupnya? Mengambil talqin dari wakil talqinnya untuk talqin, untuk talim, mengambil ilmu dari para murid-muridnya, dari zuriyahnya. Selalu harus ada yang hidupnya, tidak bisa langsung. Ibarat pancaran terakhir gitu, kabelnya tersambung. Nah, ini yang muncul di permukaannya. Jadi selalu harus ada yang hidupnya. Apa tidak mengapa guru yang hidupnya seorang wakil talqin bukan mursyid? Lah, kita perlunya ini mau ke alam lahut atau mau ke alam malakut, Pak? Coba Pak dijawab. Kita mau kemana ini naiknya? Jelas ke alam malakut dulu kan? Ya. Maka guru yang diperlukan bukan guru yang di sana, tapi guru yang di sini, yang membimbing di dunianya menuju ke alam malakut. Yang ada saja. Harus mursyid lah, ente ilmu fikih nage encan bener. Doa salat dan encan baleng, geus sayang ku mursyid anu kieu. Syekhul Hayy-nya dia itu adalah ulama yang mengerti, ustadz yang mengerti ilmu fikih, dan ustadz tersebut terhubung dengan mursyid. Itu Syekhul Hayy, Pak. Kita baru belajar thariqah, menerima talqin dari wakil talqin, menerima taklim dari para mubalignya, baru belajar. Maka pengamalannya pun baru, berarti kehidupannya pun dinasut. Kenapa tiba-tiba kita perlu orang yang membimbing dari Jabarut ke Lahut? Loncat ini, Pak. Satu, loncat. Dua, dia tidak sadar posisi. Ini yang paling penting, sadar posisi. Di mana urang teh ieu teh? Geus lalegegan hayang langsung ku guru mursyid kamil nu kamil. Behakeun heula bimbingan ti guru anu aya. Maka engke bila mana waktunya sudah tepat, level kita sudah masuk ke sana, mursyid mengangkat kita, membimbing kita. Orang yang masuk sekolah tidak tiba-tiba langsung oleh profesor kan? Jenjang TKA, jenjang SD, jenjang
SMP, jenjang SMA, mahasiswa baru minimal nih 1 semester sekali bertemu profesor, S2 bertemu dengan profesor sering, S3 hampir semuanya adalah profesor. Jika sekolahnya sampai SMP, dia akan digurui oleh profesor enggak? Jelas enggak. Apakah yang sekolahnya SMP harus berteriak-teriak ingin sama profesor, ingin sama profesor? Bila pun dia berteriak, tidak akan ada yang memenuhi karena belum posisinya. Yang harus dia sadari adalah bahwa dia masih SMP, maka nikmati, serap ilmu dari guru yang ada di jenjang itu. Sama dengan kita. Yang paling penting, gurunya tersambung dengan mursyidnya. Ada wakil talqinnya, ada para ulamanya. Serap dari situ, amalkan. Ilmunya serap, amalkan. Naik jenjang, tak, bertemulah. Di antara kita pun pasti sering yang mengalami, ada yang mengalami langsung dibimbing, ditunjukin oleh pemirsa apa, baik dalam alam sadar sedang begini atau sedang tawajuh, maupun di alam bawah sadar, di dalam mimpi. Itu bimbingannya. Nah, kita ulangi bahwa ahli silsilah itu adalah tempat saluran cahaya ketuhanan, kemudian tempat saluran hikmah kemuhammadiyahan, kemudian rahasia pandangan, rahasia para malaikat-malaikat suci, kemudian tempat tajalinya ketuhanan, kemudian tangga para murid dan pendakian para salik menuju alam malakut jabarut lahut. Ya, yang semuanya harus dilewati melalui Syekhul Hayy, guru yang hidup. Guru yang hidup. Guru yang hidup yang mana? Yang ada dulu sesuai dengan level kita. Sudah level kita ternyata dilampaui, guru itu sudah harus ganti guru, nanti pun guru itu atau guru ruhaninya akan menunjukkan kepada guru mursyid yang masih hidup. Jadi tidak oleh kita apa penentuannya. Nah, bersambung dari guru yang hidup kepada Rasulullah SAW sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yufiduna, maka mengalirlah anwa'ul asari alaihi, beragam rahasia kepadanya. Dengan silsilah itu dia mengikuti gurunya, maka mengalirlah berbagai rahasia di dalam dirinya, mengalir berbagai cahaya-cahaya ketuhanan, mengalir berbagai berkah. Wa yatawajjahuna ilaihi bimuqtada niyatihi, maka mereka menghadapkan kolbu kepada Tuhannya sesuai dengan keadaan niatnya. Sejauh mana dan sekuat apa niatnya, seperti itu pula pencapaiannya. Fal masyayikh humut tariqu ilallah, maka dengan demikian para guru ini adalah thariqah itu sendiri. Para guru ini adalah thariqah atau jalan menuju kepada Allah. 1. 2. Wal adillau alaihi, para guru ini adalah dalil-dalil. Apa dalil? Dalil itu penunjuk. Nah, maka guru ini ada dalil atau penunjuk menuju kepada Allah. Ketiga, wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi, guru thariqah ini adalah pintu yang dia masuk darinya dan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata guru, Pak, pintu masuk nate. Jadi guru terakhir, maksud terakhir itu dari silsilah dari Nabi sampai terakhir nyambung kepada kita. Inilah gerbang thariqah, gerbang thariqah, pintu masuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
terakhir, fala budda likulli muridin lillah min syaihin ala ma bayanul a'la. Mesti bagi seorang murid, bagi seseorang yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala, memiliki guru yang ditunjukkan, yang dijelaskan oleh Allah, bukan ditunjuk oleh kita. Hati-hati ini, karena ini adalah urusan wusul kepada Allah, maka si murid tidak memiliki keputusan untuk menentukan siapa gurunya. Allah yang akan memberikan petunjuknya. Boleh jadi dia berguru dari Kiai Anu diamalkan, sholawatnya terus. Berkah dari amaliyah itu dipertemukan dengan guru musik, diberi petunjuk. Tak boleh jadi dia cuma wirid saja, tidak tahu bahwa di dalam itu harus ada mursyid, harus ada thariqah. Tetapi karena dia ikhlas membaca Qur'annya, ikhlas melaksanakan sholat fardu dan sunatnya, ikhlas berpuasanya, akhirnya Allah memberikan petunjuk, bertemulah ia dengan guru mursyidnya. Maka semakin yakinlah bahwa siapapun yang diberi petunjuk oleh Allah pasti dipertemukan dengan guru mursyid. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Siapa orang yang diberi petunjuk, dia selamanya akan ada di dalam cahaya petunjuk itu. Siapa orang yang disesatkan, tandanya tidak akan pernah bertemu dengan guru mursyid. Na'udzubillahi min zalik. Alhamdulillah, semua itu ada dan telah kita terima sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penjelasan ini pun sebagai bukti adanya guru tersebut. Karena kitab ini adalah karya beliau, maka hanya satu yang harus kita buktikan adalah arapi, amalkan, rasakan, pikirkan. Tidak hanya mengamalkan, tapi harus dirasakan. Pikirkan, muncul kemudian. Artinya dari mengamalkan dengan penuh perasaan akan muncul ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui saluran yang tadi. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan semua warisan yang diterima dari guru kita, dari semua guru kita, wabil khusus dari Pangersa Abah Hanom Pondok Pesantren Suryalaya, sehingga kita menjadi murid yang diakui, yang akhirnya menjadi umat Nabi, hamba ilahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan demikian keberkahan pun terjadi, keberkahan keluarga, keberkahan usaha, keberkahan daerah, sehingga menjadi keberkahan negara kita, negara Republik Indonesia. Mampu juga melahirkan keturunan-keturunan yang zuriyah thayyibah, baik menurut agama dan menurut negara. Diberi solusi terbaik dalam segala permasalahan yang dihadapi, dihasilkan maksud, diangkat derajat, dan dijauhkan dari segala balai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidna bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa waffiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah waj'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma lakal hamdu wa faraju wa syaka bika musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi sultani awlika bi hadza syama syahib wa fatajul arifin fi qada'i ta'allumina hadza. Amin amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa batila batila warzuqna zinaba. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian Miftahus Sudur pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya insyaallah kita akan mendalami tentang Syekhul Hayy, bahwa Syekhul Hayy di situ tidak harus selamanya seorang wali mursyid. Lalu seperti apa Syekhul Hayy? Jangan kemana-mana, tunggu di bulan depan para YouTuber dan para penonton YouTube di mancanegara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.